Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran mengenai writing, khususnya pada bagian ketiga. Pada video ini kita akan berbicara bagaimana mengembangkan body paragraph. Pada bagian sebelumnya kita sudah berbicara mengenai bagaimana mengembangkan introduction dan overview. Untuk kali ini kita akan mengembangkan body paragraph atau detailsnya. Baik, kita mulai saja. Seperti yang telah kita jelaskan di awal, bahwa pada bagian body paragraph kita akan menjelaskan detail dari masing-masing item yang ditampilkan pada grafik atau gambar. Biasanya kita akan membuka dulu paragraf kita dengan misalnya kata hubung, misalnya to begin ya, atau looking for the detail ya. Jadi ini untuk mengantarkan kita pada paragraf berikutnya. Ini untuk menjaga kohesi dan koherensi ya, dari paragraf atau esai yang kita buat. Setelah itu kita bisa menggambarkan detailnya. Misalnya kita menggunakan pola ini ya, ada pola there, be, adjective, noun, in, noun ya. There was a slow rise in the number of kilogram consumed by ya. Atau misalnya noun, verb, dan adverb. Rice consumption rose steadily during, kita bisa tambahkan informasinya. Yang kemudian 1999 saw a gradual increase in rice consumption. Ya, ini menggunakan time. Jadi Anda bisa membuka kalimat pertama dari paragraf Anda dengan menggunakan bentuk seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian juga kita lihat di sini ada beberapa bagian yang perlu kita yang perlu kita tambahkan di dalam bagian detail kita. Jadi pertama kita berbicara di sini ada konektor ya. Konektor ini sangat penting untuk menjaga kohesi dan koherensi. Jadi supaya paragraf yang kita bangun itu padu ya, baik secara struktur ataupun secara makna ya. Jadi dia padu secara struktur dan makna. Ada hubungannya antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kita gunakan nanti konektor ya. Konektor itu bisa hubungannya misalnya hubungan menyamakan ya. Misalnya ada similarly ya, atau hubungan membandingkan, in contrast ya. Sebaliknya, atau untuk mengatakan compare ya, compare to dan sebagainya. Oke, konektor ingat ini adalah bagian yang penting di dalam sebuah paragraf untuk menjaga kohesi dan koherensi. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu, selain konektor, apalagi yang dibutuhkan? Ya, time. Ya. Jadi, to be more specific, we need time to describe about detail. Ya. Jadi, untuk menggambarkan tentang detail, kita perlu time-nya. Ya. Tidak semua time yang harus kita jelaskan dari, misalnya kita punya rentang waktu 10 tahun ya, dari 1991 sampai 2001 misalnya, ada 11 tahun atau 10 tahun ya. Tidak semuanya harus kita jelaskan satu persatu, tapi yang paling penting adalah bagian yang paling penting. Misalnya di awal, kemudian akhir tahun, kemudian tahun-tahun yang memiliki nilai yang signifikan ya. Oke, jadi time itu sangat penting sekali. Sebaiknya memang di setiap kalimat yang Anda buat ada indikator time-nya. Time ini tidak harus spesifik tahun, Anda bisa menggantinya nanti dengan durasi. Misalnya apa? Decade, ya, 2 weeks atau 2 years, ya. Oke, setelah itu kita berbicara mengenai change. Apa itu change? Change itu adalah menyatakan perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah dia naik, rise, atau dia fall, atau steady, ya, menjelaskan tentang change-nya. Apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian kita tinggal menjelaskan apa yang berubah. Ya. Misalnya perubahannya dari konsumsi, ya. Ada menaik, ada turun. Oke. Jadi change juga sangat penting di dalam mengembangkan sebuah kalimat untuk bagian detail atau body paragraph. Terakhir, kita perlu menambahkan value. Ya. Sama halnya dengan tahun tadi, kita harus menambahkan value di masing-masing kalimat yang kita tambahkan.
Tapi ingat bahwa tidak semua value yang kita tambahkan. Hanya value yang memiliki nilai yang signifikan saja. Ya. Jadi kalau nilainya tidak signifikan, tidak perlu Anda jelaskan semuanya. Ya. Cukup yang mengalami perubahan yang signifikan. Ini contoh ya, kita lihat di sini ada sebuah kalimat. Kita buka dulu dengan kalimat pembuka. To begin, ya, in 1991, ya, the average number of kilogram of rice consumed by per household per year was, ini angkanya ya, 55. Kita lihat di sini ya, kita perkirakan saja. Dia tidak perlu detail spesifik. Anda bisa, kalau seandainya angkanya tidak pas, Anda kira-kira saja. Ya. Kemudian kita lihat di sini mulai apa yang terjadi. Di sini ada perubahan. Ya. Tapi untuk menyatakan perubahan itu kita harus memberikan kata hubungnya dulu atau kalimat penghubung atau klausa penghubung. But over the following 2 years, nah, jadi kita bisa lihat di sini ya 1, 2 ya, following 2 years. Following 2 years, time-nya, ini time-nya ya. But adalah kata hubungnya, menyatakan hubungan perbandingannya, kebalikan ya. Over the following 2 years. Ya. Baru kita tambahkan time, kemudian ini change. There was a dramatic drop. 20 kg, 20 kg ini apa? Ini adalah value, ya. Oke, sama juga halnya dengan kalimat ketiga, ya. Kita lihat lagi. The number then, ya. Karena ini adalah kata hubung, dia boleh di depan, boleh di tengah, ya. The number then increase. Ini adalah change. Apakah dia grew atau rise atau climb, ya, significantly between, ini menyatakan apa? Time, ya. Kemudian 50 kg adalah value. Sama dengan kalimat-kalimat berikutnya. Hampir sama, ada kata hubungnya, ada konektornya, ada change-nya, ada time, dan ada value. Oke, 4 hal itu yang harus Anda tambahkan pada paragraf detail Anda. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.